Banyak orang salah paham. Dikiranya Pak Habibie itu cuma nulis rumus baru dari nol. Padahal, peran beliau jauh lebih penting. Beliau adalah sang penyempurna. Namun, sebelum kita bahas rumusnya, kita harus tahu kalau dedikasi ini lahir dari sebuah mimpi masa kecil yang sangat besar. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, beliau tidak pernah lepas dari hobi membuat pesawat-pesawatan kayu. Beliau selalu menatap langit dan bertanya, kenapa benda seberat itu bisa melayang? Itulah cita-cita sejatinya, menciptakan burung besi. Kehausannya akan ilmu membawa Habibie muda terbang ke Jerman. Di sana, beliau bukan cuma kuliah, tapi bertahan hidup di tengah dinginnya Eropa demi mewujudkan mimpi masa kecilnya. Karier beliau melesat hingga menjadi Vice Presiden di perusahaan dirgantara raksasa Jerman. Beliau sudah sampai di puncak mimpinya, menguasai teknologi pesawat paling canggih di dunia. Tapi di balik sukses itu, ada masalah besar yang menghantui dunia penerbangan. Dulu, penerbangan itu kayak lagi main judi. Para ahli nggak pernah tahu pasti kapan sayap pesawat bakal mendadak patah karena metal fatigue, atau kelelahan pada logam. Disinilah Habibie masuk. Beliau menyempurnakan teori dunia lewat crack progression theory. Beliau menghitung titik demi titik, atau point to point. Bagaimana retakan itu menjalar bahkan sampai sekecil atom. Nah, karena kejeniusannya dalam memetakan retakan secara point to point inilah, beliau dijuluki Mr. Crack, atau Bapak Retakan. Sebuah gelar kehormatan yang akhirnya diakui oleh dunia internasional. Penemuan ini menyelamatkan ribuan nyawa di langit. Bahkan, jejak pemikirannya nggak cuma di langit. Di Jerman, beliau juga menjadi salah satu otak di balik stabilitas konstruksi kereta api cepat agar tetap kokoh dan tidak bergetar saat melaju kencang. Tapi, saat karirnya berada di puncak tertinggi di Eropa, sebuah panggilan pulang datang. Tahun 74, Indonesia memanggilnya. Tanpa ragu, Habibie melepaskan kemewahan dan jabatan mentereng di Jerman. Beliau tinggalkan puncak mimpi yang sudah diraihnya demi satu kalimat, membangun bangsa. Puncaknya, saat Indonesia dihantam krisis tahun 98, beliau melakukan keajaiban ekonomi. Beliau berhasil menjinakkan inflasi dan memperkuat rupiah dari yang tadinya 15.000, ditarik kuat hingga ke level 6 ribuan saja. Habibie membuktikan bahwa pengabdian terbesar bukanlah saat kita meraih cita-cita, tapi saat kita rela meninggalkan kenyamanan demi masa depan negara. Menurut kalian, bagian mana dari hidup Pak Habibie yang paling berkesan?